Salam, bertemu lagi dengan saya, Untung Suseno, dari Yayasan Harmoni Kasih, masih dalam program kita Sate Online. Dan masih dalam tema besar kita, Yes We Do, The World of Christian Marriage. Setelah pertemuan yang lalu, kita membahas tentang the beauty of sex di dalam pernikahan Kristen, maka hari ini kita akan membahas mengenai menjadi sahabat karib. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada relasi yang lebih tua, tidak ada relasi yang lebih intim, tidak ada relasi yang lebih dekat di dalam dunia ini kecuali relasi suami istri. Dan di atas itu tentu relasi dengan Allah. Relasi ini bukan hanya melibatkan unsur cinta atau love, tetapi dalam relasi suami istri juga melibatkan unsur knowledge, pengetahuan untuk saling membuka diri, mengenal dan dikenal, dan lain sebagainya. Meningkat terus relasi itu dari pasangan suami istri yang biasa, kemudian meningkat menjadi sahabat karib atau yang disebut sebagai best friend. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab pun menyebutkan bahwa relasi tertinggi atau tingkatan relasi tertinggi itu disebut sebagai sahabat. Misalkan di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11, Musa berbicara dengan Allah berhadap-hadapan muka seperti seorang sahabat. Atau kalau kita misalkan baca lagi dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23, maka di sana dikatakan Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Perhatikan ayat-ayat yang di dalam Alkitab itu. Di sana itu menjelaskan tentang relasi kedekatan manusia dengan Allah itu. Itu kemudian dinamakan sebagai sahabat atau teman setianya Allah. Jadi kalau begitu, di dalam perjanjian baru sendiri, Yesus pernah mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Itu memberi kepada kita tanda yang jelas bahwa relasi yang paling dekat itu ketika suami istri menjadi best friend atau teman terbaik. Jadi kalau begitu, apa kaitannya dan apa pentingnya suami istri itu menjadi best friend sehingga kita membicarakannya hari ini? Dan apa tandanya jikalau saudara itu sebagai pasangan suami istri sedang menuju kepada proses relasi di mana saudara berdua itu sedang menuju menjadi sahabat atau best friend itu. Tanda yang pertama itu adalah kesetiaan. Menjadi suami istri adalah sebuah perjalanan jangka panjang. Ini bukan setahun, bukan 10 tahun, ini sampai maut memisahkan. Karena itu, ketika pasutri memiliki kedalaman hubungan, maka mereka bisa bertumbuh menjadi sahabat. Maka alat dari persahabatan yang bisa membuat mereka dekat dalam jangka yang panjang adalah kesetiaan. Nah, demikianlah relasi pasutri itu terus bertumbuh. Tandanya adalah kesetiaan. Yesus pernah berkata, "Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku." Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 bagian B. Ia mau ngomong apa? Ia mau mengatakan bahwa tidak ada apapun lagi yang kusembunyikan dari kalian. Tidak ada sesuatu pun lagi yang kututup-tutupi. Semuanya sudah kuberitahukan kepadamu. Lalu apa tugas kita sebagai murid-muridnya? Setialah melakukan apa yang sudah kuberitahukan itu. Jadi, tanda relasi yang sehat antara Allah dan umatnya itu setia. Demikian juga tanda relasi yang sehat suami dan istri itu adalah kesetiaan. Kalau ada perselingkuhan, kalau ada pihak ketiga yang kemudian menyusup dalam sebuah relasi suami istri dan kesetiaan diabaikan, maka pasangan itu sedang dalam ujung bahaya. Jadi berhati-hati karena relasi yang sehat tandanya itu adalah kesetiaan.
Saudara jadi teman yang sehat kalau saudara setia satu dengan yang lain. Suami yang setiap hari mesti ke kantor misalkan, dan di sana ketemu dengan begitu banyak orang, termasuk wanita-wanita yang lain. Anda menghabiskan 8 jam di kantor bertemu dengan perempuan yang bukan suami Anda bagi yang perempuan, atau bertemu dengan laki-laki yang bukan suami Anda. Ya, bagi yang perempuan maksud saya ya. Jadi itu artinya apa? Itu artinya banyak waktu kita di luar sana dengan orang yang bukan pasangan kita. Dan ini dituntut kesetiaan. Apalagi di kantor-kantor, di tempat kerja, mudah sekali saudara itu kemudian ketika punya masalah di rumah, merasa dekat dengan teman satu kantor. Itu sebabnya kesetiaan adalah modal yang pertama. Yang kedua adalah keterbukaan. Keterbukaan ini juga menjadi ciri dari relasi yang sehat. Bahwa saudara sedang berjalan menuju kepada proses menjadi best friend dengan pasangan saudara. Yaitu adanya transparansi. Dalam kisah penderitaan Yesus, ia sejak awal memberitahu kepada para sahabatnya bahwa ia mesti ke Yerusalem dan mati di Yerusalem, dianiaya nanti oleh para pemimpin agama. Kemudian murid-muridnya terus mendengar pengumuman itu. Pengumuman pertama, pengumuman kedua, sampai pengumuman yang ketiga. Jadi artinya apa? Kematian Yesus sudah dibuka sejak awal oleh Yesus. Tidak ada yang sama sekali disembunyikan oleh Yesus. Ia bahkan mengajak 3 orang khusus yang disebut mungkin sebagai orang-orang ring 1, Yakobus, Yohanes, dan kemudian Petrus, untuk kemudian berdoa bersama dengan Yesus. Bahkan mereka punya kesempatan untuk melihat transfigurasi Yesus. Jadi ada yang ditutupi, tidak ada lagi. Persahabatan ditandai dengan transparansi, di mana kedua belah pihak, suami dan istri, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dan disembunyikan. Termasuk relasi dengan keluarganya, relasi dengan teman kerjanya, berkaitan dengan uang yang dia punya, berkaitan dengan penghasilannya, berkaitan dengan perasaannya, berkaitan dengan apa saja. Dia itu transparan dengan pasangannya. Jadi, kalau saudara itu mulai sembunyi-sembunyi, mulai menyembunyikan sesuatu, baik itu informasi, fakta-fakta, berita-berita yang berkaitan berpotensi merusak relasi saudara dengan pasangan saudara, maka saudara sedang bertumbuh dalam relasi yang tidak sehat. Jadi saya ulang sekali lagi sebagai penutup, bagaimana kita itu bertumbuh menjadi best friend dengan pasangan kita, sahabat yang terbaik, miliki kesetiaan dan transparansi. Tidak ada yang lebih kuat daripada kesetiaan dan transparansi untuk memelihara hubungan suami istri yang sehat. Kiranya kebenaran Allah memerdekakan kita. Salam.